Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Apres. Ketemu lagi dengan saya Fadli. Hari ini saya mau ngajakin kalian lagi untuk melihat progres final sebelum kita handover di salah satu proyek kita di daerah Gunung Sindur. Nah, di sini adalah sebuah rumah dengan konsep rumah tumbuh dengan luasan yang terbatas, tapi kita bisa dapatkan semua fungsi secara maksimal. Kalau penasaran seperti apa, ayo saya ajak masuk ke dalam. Nah, sekarang kita sudah di dalam. Jadi ini adalah ruang tamu. Jadi ruang pertama yang kita lihat begitu kita masuk ke rumah sini adalah ruang tamu. Sebenarnya konsep dari ruangannya itu nggak terlalu banyak ruang ya, karena memang juga secara ukuran tidak terlalu besar. Ruangan ini sendiri ini lebarnya sekitar 3 meter. Kemudian panjangnya ini sekitar 6 meter, jadi ini 3 kali 6. Tapi di sini fungsinya cukup kompak gitu. Jadi di sini ada beberapa fungsi yang bisa kita satukan di sini dengan dengan pengaturan yang sudah kita desain sebelumnya, sehingga walaupun ruangnya nggak terlalu besar tapi bisa maksimal secara fungsi. Jadi begitu masuk dari pintu itu kita langsung dapat satu ruangan duduk di sini ya, ruangan tamu dan ruang keluarga di satu ruangan yang sama. Kemudian di sisi sini ada panel TV. Panel TV-nya sudah kita desain juga dengan pola garis-garis seperti ini. Diberikan penegasan cermin di sini adalah untuk memberikan kesan efek luas gitu. Kemudian di sini juga ada dispenser. Ini dispensernya terpaksa terpisah karena memang secara space untuk area di pantry ini yang terbatas seperti ini tuh tidak memungkinkan untuk kita posisikan di sebelah sini. Jadi kita taruh di sisi sebelah sini. Ini juga sekaligus bisa berfungsi untuk ambalan pajangan-pajangan. Untuk penegasan pembedaan fungsi ruang kita tegaskan dengan adanya pembedaan pada ceiling seperti ini. Kemudian di sini juga ada satu fungsi yang agak unik ya. Jadi di sini ada meja makan yang dia itu bentukannya itu bisa ditarik. Nah, jadi bentukannya bisa ditarik seperti ini. Kemudian nanti dia bisa di adjust gitu ya. Jadi dia secara ininya dia bisa dipanjangin, extendable gitu. Nah, dia extendable gitu. Nah, gitu. Fungsinya seperti itu. Kurang lebihnya. Terus ini bisa berfungsi juga sebagai kursi makan. Nah, seperti ini fungsinya. Jadi ini bisa berfungsi sebagai kursi makan. Jadi setelah nanti makanan datang, nanti bisa disajikan di sini. Jadi karena memang luasan ruangan yang nggak terlalu luas, sehingga mengharuskan kita untuk berpikir gitu ya, untuk mencari solusi apa nih kira-kira yang bisa kita lakukan supaya beberapa fungsi bisa kita akomodir di ruangan yang luasnya terbatas. Salah satunya adalah ini. Kemudian di area sini setelah melewati perbedaan pada ceiling, nah ini masuk ke area pantry. Di sini adalah pantry bersih. Di sini untuk prepare makanan segala macam. Dan di sini memang hanya ditaruh satu sink untuk mencuci piring, karena untuk proses masaknya nanti di belakang. Di awalnya di bangunan aslinya ya, bangunan dari developer ini tuh pintunya nggak segede gini. Jadi itu hanya satu, kemudian ada satu jendela di sisi sebelah sini. Tapi karena dirasa kurang gitu ya, kurang memberikan dampak luas, akhirnya ini kita sesuaikan. Kita jadikan dia pintu sliding kaca. Jadi secara visual kelihatannya kan nembus tuh ke belakang. Jadi dampak itu secara psikologis kita merasa ruangan ini jadi lebih luas. Tapi kalau karena fungsi di belakang adalah dapur kotor, jadi kalau misalnya ada yang masak di belakang itu asapnya nggak masuk ke sini, makanya ini bisa difungsikan untuk dibuka tutup juga. Ya, kita lihat. Nah, kalau dibuka seperti ini kan jadinya lega, jadinya nanti ada kesatuan dari ruang yang di sebelah sana dengan yang ruang yang di belakang. Masih senada dengan area pantry bersihnya, ini adalah area dapur kotor. Tapi di area dapur kotor ini tuh lebih komplit lagi. Dia ada kulkas di sebelah sini, kemudian dia ada sinknya di sebelah sini. Di sini ada rak piringnya juga. Kemudian di sini bisa difungsikan juga untuk
macam-macam ya, bisa untuk preparation makanan juga. Di sini kebetulan klien kita memilih untuk menggunakan kompor listrik. Jadi ini juga nilai plusnya adalah dia tidak membutuhkan space untuk gas, sehingga semua kabinet di bawahnya bisa difungsikan untuk storage. Gitu. Di sini supposedly di sini nanti untuk oven. Seperti itu kira-kira. Terus semua kabinet-kabinet di atasnya ini fungsinya untuk storage. Nah, oh ya, di sini tuh awalnya adalah taman terbuka tadinya. Jadi dindingnya itu hanya sampai sini. Sampai sini dinding, ada pintu. Kemudian setelah keluar dari pintu itu, di sini udah terbuka. Jadi adalah tanah sisa. Jadi untuk tipe rumah yang seperti ini di klaster ini, di sisi belakang itu semuanya terbuka. Memang masih dimungkinkan untuk di-extend atau ditambahkan begitu. Jadi memang masih diberikan sedikit taman ya. Nah, oleh klien karena memang kebutuhan ruang akhirnya kita extend. Kita extend, sisi atasnya kita kita kasih atap, kemudian di sisi bawahnya kita kasih plafon yang motifnya kayu juga. Jadi ini memberikan efek kesatuan konsep dan kesatuan pola ya, pattern dan tekstur yang sama gitu dengan kabinet-kabinetnya. Ini juga semuanya sudah kita desain dahulu sebelum kemudian kita eksekusi. Seperti itu. Dari di area belakang ini juga bukan hanya ada area kitchen kotor ini saja, tapi juga ada area namanya area laundry di sebelah sana. Ayo saya kasih lihat. Nah, ini dia. Ini setelah kita melewati ada pembatas ruang di sini. Ini ada sekat kaca di sini. Sengaja kita kasih sekat kaca karena untuk membedakan fungsi ruang ya. Selain untuk membedakan fungsi ruang, ini juga fungsinya untuk menjaga agar area masaknya ini nggak kena tampisan air. Karena di sisi sebelah sini, di area sebelah sini itu dia atapnya itu bisa kita buka. Jadi atapnya itu bentuknya kanopi yang bisa di sliding. Nah, kalau mau lihat seperti apa, ini saya tunjukin. Dia menggunakan sistem yang menggunakan remote, jadi menggunakan motor. Jadi ketika memang dibutuhkan udara yang fresh air gitu ya, posisinya atap kanopinya itu bisa di slide, jadi bisa di slide terbuka. Seperti itu. Nanti ketika misalnya hujan dan kita tidak mau ada yang masuk ke dalam area taman belakang ini, kita tutup lagi. Begitu. Jadi dengan menggunakan kanopi sliding seperti ini itu memungkinkan kita untuk bisa tetap dapat fresh air, tapi di lain waktu ketika memang hujan dan kita nggak mau basah ya gitu ya, itu juga bisa kita tutup. Jadi modenya bisa fleksibel seperti itu. Opsinya sebenarnya ada dua. Kita bisa menggunakan yang motorized, menggunakan remote seperti ini, atau yang sistemnya manual. Dia di engkol seperti itu ya. Tapi mungkin akan lebih effort sih kalau yang di engkol. Jadi kalau misalnya memang sahabat A Plus punya budget yang lebih, mungkin bisa dicoba menggunakan motorized canopy sliding seperti ini. Terus di sini masih tetap di area ini, area laundry ini kebetulan juga bersebelahan dengan area wudhu. Jadi di sini ada area wudhu, ada kerannya, di atasnya juga ada rak gantung ya. Rak gantung itu bisa dipergunakan untuk menggantung 1-2 baju ya, kalau misalnya ada yang perlu untuk dibersihkan gitu. Kemudian juga atau handuk itu masih bisa digantung di area sebelah sini. Ini juga retractable, jadi bisa ditarik dan bisa dilipat lagi ketika tidak dibutuhkan. Kemudian di sini adalah area untuk laundry. Area laundry-nya ini tuh juga kita bedakan dari floor coverings-nya juga berbeda ya temanya. Tapi overall untuk secara looks dari kabinet yang ada di sini tuh masih satu tema dan satu konsep dengan yang ada di dalam. Untuk kebutuhan cuci mencuci di sini klien kita kebetulan karena beliau memang terbiasa menggunakan dryer gitu ya. Jadi di sini beliau menginginkan ada mesin dryer dan ada mesin cuci. Ini semuanya sudah kita desain dulu sebelumnya untuk positioningnya seperti ini.
Kemudian untuk yang di atasnya ini cabinets, dan oh ya di sini juga kita udah provide untuk space setrika. Jadi setelah pakaian itu kering nanti bisa disetrika di sini. Nah setelah selesai disetrika itu bisa digantung di sini. Jadi sudah kita provide juga ada semacam hanger bar seperti ini untuk menggantung pakaian ketika memang selesai disetrika. Untuk di bawah sini adalah storage untuk naruh-naruh sabun atau deterjen segala macam kebutuhan cuci mencuci. Jadi ini juga sudah kita persiapkan seperti ini. Di sini juga ada colokan ya. Ini pergunakan untuk kalau mau menyetrika. Nah itu dia untuk di area sini. Ini sengaja juga atapnya kita pilihkan kaca karena di sini kan ruangannya kita butuhkan untuk menjemur seperti itu. Jadi kita pilih materialnya dari kaca. Oh ya, satu lagi ini adalah tangga monyet ya. Ini monkey stair. Ini dipergunakan untuk naik mengakses ke toren di atas. Nah gitu. Jadi memang sengaja dibuatkan yang fix seperti ini supaya nggak makan tempat. Dan untuk pemilihan stepsnya ini dengan model yang seperti ini supaya nggak sakit di kaki. Jadi dan untuk handlesnya dipilihkan yang seperti ini supaya pas juga di genggaman gitu. Jadi ketika naik lebih nyaman. Oh ya sahabat A Plus, kalau sahabat A Plus tadi merhatiin, lantai di rumah ini tuh aslinya pakainya tuh granit yang 60-60, tapi oleh klien kita setelah diskusi, kita itu sepakat untuk menggunakan bahan vinil sebagai penutup lantai. Kenapa? Karena bahan vinil itu memberikan kesan yang lebih hangat, kemudian memberikan kesan yang lebih senada, dan juga konsepnya masih masuk karena bahan vinil di sini tuh dia teksturnya seperti kayu gitu. Memang pemilihan warnanya lebih mudah supaya kesannya jadi lebih lapang seperti itu. Ini juga kita aplikasikan di area tangga. Jadi dari area lantai 1, lantai bawah itu menerus sampai ke lantai 2 itu sengaja kita tutup ininya untuk untuk anak tangganya itu menggunakan vinil dengan warna yang senada supaya ada sequence, ada kesatuan tema dari lantai bawah ke lantai atas. Sama satu lagi, di sini juga itu ada pemanfaatan area bawah tangga karena defaultnya dari developer di sisi ini itu kosong. Jadi ada ruang kosong segitiga yang ini mungkin sudah cukup banyak sih di share oleh beberapa teman-teman juga gitu ya untuk pemanfaatan area bawah tangga. Jadi di sini kita manfaatkan ada drawers gitu ya. Drawers ini bisa dimanfaatkan banyak hal gitu, bisa untuk naruh-naruh macam-macam gitu ya. Di sini juga ada, di sisi sini juga ada, bahkan sampai di sisi yang paling kecil juga ada. Jadi ini semuanya bisa dimanfaatkan untuk storage. Bisa untuk naruh sepatu, bisa untuk naruh barang-barang yang sekiranya tidak terlalu sering dipakai tapi tetap dibutuhkan seperti itu. Itu untuk di dalam rumah ini. Ada satu hal yang akan saya sampaikan juga setelah ini, tapi itu posisinya di depan, nanti akan saya ceritakan. Nah, jadi karena klien kita ini tuh sudah baik banget, kemudian kooperatif banget sepanjang proyek ini gitu ya, akhirnya kita memutuskan untuk kita kasih bonus lah untuk klien kita. Nah, salah satunya adalah carport ini. Jadi memang di beberapa proyek kita itu kita selalu kayak ngasih satu value yang sekiranya bisa kita kasih satu hal yang berbeda gitu ya, supaya secara keseluruhan dari bangunan yang kita bikin atau kita renovasi itu value-nya bisa lebih naik lagi seperti itu. Jadi ini mungkin bisa jadi salah satu effort yang kita lakukan untuk klien kita supaya klien kita juga lebih nyaman, carportnya juga lebih proper, dan secara estetika juga bisa lebih oke. Oke, sahabat A Plus, itu dulu mungkin jalan-jalan hari ini sudah cukup panjang tadi saya ceritakan mengenai bagaimana kita bisa menyikapi, bagaimana kita bisa menyiasati hunian dengan luasan yang terbatas tapi dengan banyak fungsi, kemudian bisa terkesan lebih lapang, juga bisa lebih estetik. Oke. Itu dulu, saya pamit undur diri. Sampai ketemu di proyek-proyek kita yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sorry, ketinggalan satu item. Ini ada satu bench. Jadi sebenarnya function dari bench ini itu adalah untuk selain untuk duduk-duduk santai di luar sini, kedepannya di sini bisa jadi ada semacam sitting area gitu ya. Ada kursi yang khusus buat outdoor. Kemudian rencananya juga di sini akan kita kasih shading gitu, sunshade sama penghalang ketika hujan. Dan ini juga fungsinya dua function sebenarnya, buat duduk dan juga buat rak sepatu nih. Nah, jadi ini ada rak sepatunya nih. Tuh, bisa dipergunakan untuk menyimpan sepatu. Nah, ini juga full untuk menyimpan sepatu. Jadi untuk menyimpan sepatu atau sendal yang memang dipakai daily, di sini bisa disimpan di sini. Duduk sini, lepas sepatu, masukin. Atau duduk sini, pakai sepatu, baru kemudian pergi. Itu dia bisa jadi tambahan ide juga untuk menyiasati space.